Masih baru berapa menit ya, tidak apa-apa. Oke, jadi biasakan untuk subjek dulu. Jadi itu kita belajarnya nanti adalah ada passive voice and active voice. Apa sih passive and active gitu ya? Passive voice and active voice. Kalian bisa cari di sini. Dia adalah kalimat pasif dan kalimat aktif, gitu ya. Kalau misalnya tadi yang seperti Ika nulis, ini adalah pasif. Apa ya? Dia di belakang gitu. Aktif itu adalah subjeknya tuh di depan. Subjek berperan untuk melakukan sesuatu kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya yang itu aktif. Kalau pasif berarti subjeknya adalah penerima dari sebuah aksi. Nah, biasakan kalau misalnya biasanya kalau misalnya passive voice itu lebih banyak di berita, lebih banyak di beberapa hal. Jadi kalian harus ngerti kapan kalian menggunakan active voice or passive voice. Dan kadangkala bahasa Indonesia itu banyak banget passive voice-nya ya. Dan terus langsung di bahasa Inggris kan begitu saja, itu jadi agak aneh di bahasa Inggris. Jadi kadangkala apa yang pasif di bahasa Indonesia ketika kita bahasa Inggris kan, itu biasanya jadi aktif. Itu kayak makanan itu saya makan. Saya makan makanan itu. Biasanya kan makanan itu dimakan gitu kan. That food has been eaten kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya I have eat that food bisa. Jadi apa ya ngomongnya? Ada beberapa bahasa yang kita biasa menggunakan pasif itu harus menjadi aktif di bahasa Inggris. Jadi kalian kenali ini. Coba cari di Google apa itu active and passive voice. Itu penting. Habis itu kita kembali ke Ika. Every school online day. Jadi kan maksudnya mau ngomong bahwa di hari-hari sekolah gitu ya. Itu agak kurang luas kalau ngomong every school online day. Jadi kayak every day I do online school atau I do online class. Tunggu sebentar. Jadi oke. Habis itu I get up very early in the morning gitu. Jadi every school online day agak kurang biasa digunakan, gitu ya. Jadi kita kebiasaan seperti apa every online school day biasanya itu lebih ini. Jadi ada yang dibalik-balik itu loh kan, bahasa Inggris itu sering kebalik sama bahasa Indonesia kan, makan apel, apel dimakan kayak gitu. Seperti apa ya? Nanti saya kasih contohnya kalau ingat. Sometimes my younger brother Danny wakes me up. He's a diligent boy. We share a room, but it seems like first of all, I do my bed until it is very tidy. Then I wash my face and do jogging on road near the house. In the house bisa on road, in the road. Sometimes my younger brother does my younger brother. Ini sebenarnya kurang biasa. Sometimes my younger brother does, karena dia sudah dia pakai jogging. Nah, ini jogging ini sebenarnya bisa dipotong jadi jog doang. Ini caranya kalau kalian mau cari tahu bener apa enggak gitu ya. Ini kalian buka Google Translate. Kalian harus sudah install Grammarly ya. Grammarly ini lumayan membantu ya. Nah, ini kan kalau misalnya sudah hijau berarti sudah beres gitu ya. Nah, kalian saya mau beritahu jogging ini kan kata kerja ya, udah jadi kata benda juga. Ini sebenarnya bisa dipotong jadi jog. Tadi secara grammar sudah benar gitu ya. Jog. Nah, sama jog ini sama. Jadi jog itu bisa dipotong jadi jogging untuk beberapa kalimat gitu. Oke. Nah, kembali lagi. Oke. After jogging, I prepare some books based on schedule.
Online school. Schedule dia pakai D. Based on schedule. Jadi ini pakai passive voice ya. Online school yang sudah dijadwalkan, schedule pakai D. And I help my mother to prepare breakfast while waiting cooked food. Itu bisa bagus. I take care of the cat and clean the cage. After the food is already cooked, gitu ya. Jadi apa yang kemasak nih? Karena di sini udah ada cat, sudah ada cage. Apakah yang kemasak makanannya atau catnya? Nah itu after the food is cooked gitu. Jadi lebih jelas aja. I have breakfast with my family in the dining room. Usually have warm tea, milk, and fried rice. Bagus, thank you. Terus, nah ini tadi saya lihat. My name is Tristan. Well, here I will tell you about my daily activities every day. Except in Monday and Sunday. Okay, I wake up at 6 a.m. Then I clean the house. After that, I-nya huruf besar lagi. I play the game before I take a bath. Then I breakfast. Ini kurang satu kata kerja. I have breakfast. Nah ini nggak pakai e, breakfast. And do YouTube streaming gitu. Do YouTube streaming. Or watching YouTube gitu. At 9 I prepare for daring. Daring ini bahasa Indonesia kan. Jadi langsung online course, online class kayak gitu-gitu. Nah, habis itu and then I feed. Jadi nggak pakai ing. I feed the cat. Kalau misalnya sedang terjadi sekarang and then I am feeding the cat gitu. And giving them drinks. Jadi kalau misalnya ada kata kerjanya dua, ininya juga ingnya dua, tapi kalau nggak ada ya satu feed satu give, jadi konsisten depan dan belakang gitu ya. After all, I just lay in my bed while watching video in Instagram. Okay, I help my grandma to water some plants. Karena sudah pakai to, jangan pakai ing gitu ya. Nanti kebiasaan terjadi kalau sering menulis. Jadi tahu salahnya di mana. I play with my friend in his house. We play Uno and watch TV at 9 p.m. I listen. Karena kalau pakai M, kamu harus pakai kalau pakai ing, kamu harus pakai M. I am listening. Jadi kalau nggak pakai ing, berarti I listen to music to prepare myself to go to bed. Ya, kayak gitu-gitulah. Jadi biasakan menulis sehingga tahu kesalahannya. Oke, sekarang saya mau move ke next materi ya, yaitu masuk ke passive voice, ke past. Nanti kalau ada waktu baru kita bahas lagi. Tadi saya sudah ngecek beberapa. Oke, sebentar. Masih ngantuk nggak semua nih? Pas udah mulai bangun. Oke ya, ini adalah meeting kelima. Hari ini bawa catatan kalian, ambil catatan kalian. Terus jangan lupa screenshot atau catat, ini kita akan pelajarin past tenses, dan itu ada 4 macam. Oke, siapin catatan dulu. Jadi past tenses itu ada 4, seperti kemarin present tense juga ada 4. Kita sama polanya, tapi semua apa yang dilakukan sekarang bedanya adalah dilakukan masa lalu. Entah yang dilakukan masa lalu dan udah selesai, atau dilakukan masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang, gitu ya. Jadi ada simple past tense, ada past perfect tense, ada past continuous tense, dan past perfect continuous tense. Oke? Kita lihat sekarang satu-satu. Yang pertama, simple past tense, sederhana sekali. Apa yang terjadi di masa lalu? Dan itu gini ya, jadi untuk mengekspresikan kejadian yang telah usai di masa lalu, baik sekali maupun rentetan kejadian. Untuk menunjukkan kebiasaan di masa lampau. Atau kayak dulu sering merokok, sekarang tidak merokok. Nah, itu pakai simple past tense bisa. Stative verbs have, own ya, have untuk memiliki, be, think, believe, know, dislike, need, owe, wish. Oke, kita coba sekarang. Sebentar. Oke,
Ini strukturnya ya. Jadi adalah subject, terus simple past kita sebutnya verb 2. Jadi kalau verb 1 itu dia dipakai di present ya, tidak berubah sama sekali seperti eat, read, drink gitu ya. Tapi kalau verb 2 itu eat jadi ate, ate, habis itu drink jadi drank, drink, habis itu read jadi read tetap read, tapi bacanya read. Gitu ya. Itu kita sebut V2. V2 digunakan pada saat simple past. Jadi masa lalunya gitu kan. Jadi kalau strukturnya adalah plus itu ada subject, verb 2 dan objek. Sangat sederhana. I solve biasanya kalau misalnya itu gak ada yang perubahan kayak drink jadi drank, sisanya itu kata kerjanya dikasih D atau ED. Ini kayak solve dia ketambahan D. I solve the sum. Jadi ini dia jadi objek. Jadi gitu ya. Kalau negatif tinggal ditambahin did not. Oke? Okay? Semuanya he, she, it, they, you, are, we, you, we, are, you, we, they, sorry, he, she, it, semuanya pakai did, semuanya did not. Oke? Okay? Nah, itu seperti itu. Lalu pertanyaannya, did-nya dilempar ke depan dan verb-nya kembali menjadi satu. Oke. Okay. Jadi udah nggak pakai ed lagi, nggak pakai verb 2-nya. Oke. Okay. Kita coba contohnya ini. Live, jadi ditambahin D, ya kan? Kalau belakangnya E, semua ditambahin D. Kalau misalnya belakangnya Y, ditambahin ED. Bisa di screenshot. Kalau misalnya ending consonant plus Y, try, carry, itu Y-nya ubah jadi I, terus ED, kayak gitu. Ini harus kebiasaan ini, kalau hafal doang nggak bisa soalnya. Habis itu, one syllable, single vowel, and ending in single consonant, double the final consonant, and add ED. Misalnya ini not ini mengangguk ya, not jadi not, pakai D-nya jadi 2, tambah ED. Rip ini menyobek, rip P-nya jadi 2, tambah ed. Habis itu two syllables, stress on second syllable, ending in single consonant, double the final consonant, and add ed. Jadi commit, berkomitmen, tambah T-nya 2, tambah ed. Prefer, R-nya 2, tambah ed. Ini kalian gak bisa sekaligus langsung hafal begitu saja. Jadi harus dilatih gitu. Ini udah screenshot. Nah, sekarang coba tulis di chatting jawaban untuk saya sekarang nyebut ya, nama ya. Majesty. Coba yang nomor 5. Jadi jawabannya apa? Majesty. My grandma used to blah 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 a story. Ini ada kata kerjanya tell. Jawabannya apa? Oke, jadi kan ini menarik sekali yang nomor 5 karena jawabannya bukan tell. Bahkan kalau misalnya verb 2-nya tell adalah told. Tapi ini bukan, karena apa? Yang pertama adalah dia sudah pakai used to, biasanya. Dan ini sudah ed di depan. My grandma used to. Karena ada used to, ada to-nya ini, dia nggak berubah sama sekali. Used to tell. Jadi dia nggak berubah. Dia tetap tell. Gitu. Itu kenapa kok bisa gitu? Karena yang pertama, verb 2-nya atau past tense-nya sudah diwakili oleh used to. Used USED, used to. Karena kalau misalnya sudah ada ini, dia akan kembali menjadi verb 1. Itu ya. Oke, sekarang satu lagi saya minta coba Vioxa. Nomor 9. Jawabannya apa?
Boleh di chat juga, boleh nyalain mic-nya. I want to talk her. Kenapa? Kenapa jawabannya gitu? Jadi gini, jangan terkecoh dengan tuh setelah kata kerja. Gitu ya. Jadi ini kan kalau yang nomor 5 ini tuh-nya sebelum kata kerja, sebelum tel. Jadi dia tetap jadi tel. Tapi di nomor 9 ini tuh-nya setelah kata kerja. Kata kerjanya sebenarnya ada dua. Nanti yang diisi kamu itu want sama talk. Ya kan? Nah, tapi karena kita ngomong simple past, want-nya ditambah ed, wanted. I wanted to talk. Nah, talk-nya ini jadi netral gara-gara ada wanted-nya itu. I wanted to talk to her. Jadi, dia kan to-nya itu setelah kata kerja yang perlu diisi. Tapi kalau misalnya nanti ini udah tertulis I wanted to bla 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 to her. Nah, talk-nya ini jadi nggak nambah ed maupun jadi verb 2 gitu. Jadi mungkin kalian masih bingung gimana sih ini, gimana sih gitu. Semuanya bisa dilatih dengan sering membaca dan buat kalimat seperti itu. Jadi emang itu faktor kebiasaan. Kita nggak bisa sekali ini saya jelasin terus kalian langsung bisa past tense langsung gitu. Nggak semuanya bisa seperti itu. Harus dibiasakan. Oke? Makasih, Vioxa. Yeah. Terakhir coba Ahmad. Nomor 15 ini. Ahmad, mic-nya bisa dinyalakan? Itu lagi jalan. Kayaknya nggak nyaut ya. Oke, Muhammad Mubin. Lagi nggak putus-putus kan? Yang nomor 15. Bisa pakai mic, bisa pakai chatting. They bla 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 football yesterday. Ini udah pasti simple past karena dia ngomongnya kemarin. Ada kata apa ada keterangan tempat. Apa yang terjadi dengan play? Apakah dia tetap? Apakah dia berubah? Apakah dia nambahin e atau ed atau d aja? Oke, kita lihat. Oke, bagus. Ya, they played football yesterday. Bagus, makasih Muhammad Mubin. Oke, kita moving. Next. Past perfect tense, oke? Past perfect tense itu apa aja? Ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kejadian, sebuah aksi yang selesai sebelum aksi lainnya di masa lalu. Kayak ini contohnya, Richard has gone out when his wife arrived in the office. Dua-duanya ini, baik Richardnya berangkat maupun istrinya sampai di office, itu terjadi di masa lalu semua. Dan mereka menggunakan past perfect tense gitu ya. Jadi apa namanya syaratnya past perfect tense? Pakai had. He, she, it, I, you, we, they semua pakai he, she, pakai had. Ini kan ada ini ya, meeting will end in 10 minutes. Kita coba bablas ya. Kalau misalnya enggak nanti baru kita start tambah lagi, oke? Jadi dua-duanya berada di masa lalu dan sudah terjadi gitu ya. Dan pakai past participle yang tadi verb 1, verb 2. Nah, sekarang pakai verb 3. Verb 3 bisa ditambah ed maupun ada yang berubah kayak drink, drink, drank, drunk. Itu kalian nanti dengan banyak baca, dengan banyak apa past participle-nya,
akan hafal kok. Drink, drank, drunk. Jadi drink, D-R-I-N-K itu verb yang utama, yang kalau present tense. Drank itu D-R-A-N-K, verb 2. Nah, verb 3-nya adalah D-R-U-N-K, drunk. Tapi kalau misalnya ngomong saya mabuk juga itu I am drunk, kayak gitu. Jadi memang itu frasa ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang sudah nggak bisa diubah lagi, itu adalah ya kebiasaannya orang sana ngomong seperti itu. Nah, tapi drunk kalau misalnya dimasukkan ke dalam kalimat past perfect tense seperti ini. Subject tambah had tambah verb 3. Negatifnya subject tambah had tambah not tambah verb 3. Pertanyaannya, had-nya dilempar ke depan, subject verb 3 gitu ya. Terus mendeskripsikan sebuah aksi yang terjadi sebelum sebuah waktu yang spesifik di masa lalu. Christine had never been to an opera before last night. Jadi berarti tadi malam itu dia ke opera. Ya, tapi dia nggak pernah pergi ke opera sama sekali sebelum semalam tadi gitu ceritanya. Terus to describe cause and effect combine with past simple. Jadi di combine sama simple past yang tadi jadinya gini. I got stuck. Nah, I got stuck ini past simple ya, past simple in traffic because there had been an accident. Kayak gitu ya. Terus to emphasize, untuk menekankan hasil dari sebuah aktivitas di masa lalu. Yaitu I had been to London twice by the time I got a job in New York. Nah, dia harus ngomong dalam past perfect tense karena apa yang terjadi di London, dia punya kerja di London 2 kali sebelum dia ngambil pekerjaan di New York, itu signifikan untuk pekerjaannya di New York, kayak gitu. Jadi dia kembali ke konteks lagi, kayak gitu ya. Terus ini she had cleaned the room when I got home yesterday, itu yang dikirim ya. Jadi dia sudah membersihkan kamar pas saya kemarin sampai rumah. She had cleaned, gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, bingung nggak apa-apa. Pokoknya catat dulu, screenshot dulu, nanti kita akan latih. Oke. Ini, jadi dia terjadi di belakang. Sebelum sekarang, di belakang ini dia sudah terjadi jam 8 sampai jam 8.15. Mungkin sekarang jam 9 gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba satu orang aja. Past perfect exercise. Jadi ini bisa satu kalimat, salah satu dijadiin simple past, salah satu dijadiin past perfect. Bentar. Nomor 3. Even before he bla bla bla, still ya. Terus diapain stillnya? Jadi simple past atau past perfect. Maria scar, Jerry arrest bla 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 several times before. Salah satu akan menjadi simple past, salah satu akan menjadi past perfect. Coba kalian tulis jawabannya di chatting. Nanti saya akan lihat. Nomor 3 aja. Even before bla bla he bla 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 Maria scar, Jerry bla 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 several times before. Coba di chatting. Oke, jadi kalau sudah stole, kalau dari steal benar diubah jadi stole ya, itu nggak usah pakai ed lagi. Karena stole itu sudah verb 2-nya. Steal,
verb satunya, stole verb 2-nya, dan stolen verb 3-nya. Itu kan? Even before he stole Maria's car, benar, dia terjadinya sekali, jadi dia mencuri mobilnya Maria, Jerry had been arrested several times before. Sudah pernah ditahan beberapa saat sebelumnya gitu. Dan ini menjadi signifikan kepada pencurian mobilnya Maria karena sebelumnya sudah pernah terjadi kayak gitu. Oke, nanti kita akan latihan lagi ya. Mungkin agak sedikit complicated, tapi dengan banyak baca dan banyak dilakukan bisa. Kita coba selama 3 menit ini. Coba. Ini ya kita bahas ininya dulu. Karena saya khawatir nanti per 3 menit hilang, jadi saya bisa start lagi gitu kan. Ini contohnya ya. Contohnya, he had drawn the sketch of a map. Drawn. Drawn itu adalah verb 3-nya dari draw, menggambar. Draw, terus verb 2-nya drew, drew, bacanya drew, draw, drew, drawn. He had drawn, kayak gitu ya. Terus finish jadi ed nomor 2 ini. Yang ketiga, had she lived. Nah, rupanya ed-nya tetap dipakai ya, diingat. Walaupun di depan sudah ada had, she lived in this house. Habis itu, I had not planted the flowers. I had not planted the flowers. John had traveled to Venice until last month. Jadi dia sampai bulan lalu tuh masih di Venice gitu, udah traveling ke Venice. Terus they had eaten mangoes. Mereka sudah makan mangga. Terus the hero had not fought. Fought itu adalah fight ke fought with cannibals. Nah, fought itu verb 2-nya sama verb 3-nya fight. Itu kalian kalau mau ngafalin silahkan di waktu luang, tapi kalau nggak bisa dilatihanin aja. He had read. Jadi ini bacanya bukan read, tapi read. Kayak warna. He had read his favorite book before yesterday. Terus, the players had lost heart before the match finished. Terus, I had drafted my plan before I started work. Seperti itu. Kita tunggu sebentar ya, 1,5 menit. Jadi kalau misalnya dia nggak ngilang videonya, saya akan lanjut 2 terakhir. Tapi kalau ngilang, kita istirahat dulu sebentar. Semua masih pada bangun kan? Yang putus-putus bisa nanti dilihat di YouTube ya.